Pasangan Pasutri, Puji Prastiawan, 35 tahun, dan Zipora Yanu Lestari, 35 tahun, warga perumahan Kaflingan Blok B nomor 27, Jalan Letjen Sutoyo, Kelurahan Tisnonegaran, Kanigaran, Kota Probolinggo, mendadak dibuat khawatir dengan suara aneh di dalam plafon rumahnya sejak beberapa hari belakangan. Suara tersebut terdengar seperti langkah hewan. Kecemasan mereka makin menjadi-jadi, ketika anak ketiganya, Giovan Kenneth Alvaro, 6 tahun, melihat kepala binatang menyembul keluar dari plafon yang bolong, usai mengambil air putih di ruang makan, Rabu, tanggal 23 Maret tahun 2022, sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Ukuran kepala binatang itu sebesar kepalan tangan bocah. Dari keterangan anaknya itu, Puji lantas turut menyangka ada ular yang bersembunyi di dalam plafon rumah. Sebelumnya, pada 2021, Puji dan keluarga acap kali menemukan anakan ular di balik lemari dan rak sepatu. Hal tersebut menguatkan sangkaan kami bila ada ular di dalam plafon. Tak lama, kami menelepon petugas pemadam kebakaran, damkar, untuk mengevakuasi ular itu melalui kontak 112, terangnya, mendapat laporan Puji. Personel damkar Kota Probolinggo bergegas menuju lokasi. Saat proses evakuasi dilakukan, petugas menemui kendala. Pasalnya, plafon rumah Puji tak dilengkapi dengan ventilasi, sehingga petugas pemadam kebakaran tak bisa leluasa memantau titik persembunyian hewan. Akhirnya plafon kami jebol, pemilik rumah mengizinkan kami menjebol plafon di 2 lokasi, yakni ruang makan dan dapur dengan alat penjepit ular, jelas Komandan Regu, dan Ru. 4 Damkar Kota Probolinggo, Muhammad Soleh. Rupanya, caranya itu belum juga memudahkan petugas dalam proses evakuasi. Di dalam plafon terdapat tembok pembatas yang bikin jarak pandang terbatas serta tak mungkin dimasuki. Kami sempat kehilangan jejak hewan yang diduga ular tersebut. Kami mengamati keberadaannya lewat lubang plafon yang telah dijebol. Urainya, tak putus asa, personel memilih jalan lain. Mereka berdiam diri sejenak serta tak bersuara agar suasana menjadi hening. Dengan begitu, langkah hewan bisa terdengar, posisinya pun diketahui. Cara itu ampuh. Pergerakan hewan silir-silir terdengar. Hewan itu berjalan ke sudut plafon ruang makan. Petugas kembali memastikannya dengan menengok lewat lubang plafon. Dari pengamatan salah satu petugas terdapat seekor hewan yang berdiam diri di sana. Jenis hewan belum diketahui pasti. Apakah benar ular atau spesies lain? Sejurus kemudian, personel menjebol plafon tepat di lokasi hewan itu berada. Binatang itu kontan terjungkal ke lantai. Petugas terkejut, hewan yang disangka ular ternyata seekor biawak. Petugas bersama-sama mengevakuasi biawak itu. Kami berhasil mengevakuasi seekor biawak tersebut. Proses evakuasi memakan waktu sekitar 1 jam, pungkasnya. Dari kemarin saya merasakan ada seperti gerakan hewan di plafon sih. Kalau pengalaman dari tahun-tahun kemarin ada ular ya dengan ukuran yang nggak begitu besar sih. Dan tadi siang saya dikabari orang rumah, anak saya melihat seperti kepala hewan. Nah, saya langsung nyangkanya itu kan ular dan terus respon langsung ke 112 untuk manggil tim damkar untuk segera meluncur untuk evakuasi. Ternyata alhamdulillah setelah beberapa saat dengan proses yang agak lumayan rumit, ternyata yang ditemukan adalah biawak yang lumayan besar lah. Seperti apa itu? Setelah menerima laporan kita dari Call Center 112, kita merapat ke Jalan Sutoyo Blok B27. Dalam proses evakuasi kita agak mengalami kesulitan, Mas. Soalnya dari laporan pelapor tadi ternyata ular. Ternyata kita cari-cari begitu rumit untuk prosesnya. Akhirnya alhamdulillah sekitar 1 jaman lebih kita prosesnya sehingga kita bisa menangkapnya. Tidak tahunya setelah kita tangkap di atas, setelah kita bobol untuk asbes-asbesnya, ternyata ada yang jatuh, ternyata biawak. Ya, biawak lumayan besar biawaknya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.